Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah pesan semesta untukmu ya. Kira-kira pesan semesta apa untuk kalian yang mendengarkan readingan ini ya, tentang hidupmu ya. Ya, nanti kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan, masalah apa yang terjadi pada dirimu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Sagittarius. Apa masalahmu dulu dan apa pesan semesta untukmu? Sagittarius, 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 Sagittarius. Oke. Ada Ten of Swords. Ada yang menyakitimu ya Sagittarius. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Five of Swords. Strike. Semesta mau sampaikan, gak usah terlalu sedih, gak usah terlalu baper. Jadilah pawang untuk dirimu sendiri. Ya, kamu menyakiti orang, minta maaf lah. Kalau seandainya kamu tidak menyakiti, ya jangan. Ya, kamu juga harus punya apa ya, kalau dibilang ya memaafkan aja gitu, tetapi nggak usah terlalu kayak mengemis. Saya apa ya, kalau dibilang ya pokoknya intinya kalau kamu udah tahu bahwa itu orang jahat ya jangan dekat-dekat gitu. Kalau kamu tahu dia baik dan kamu yang salah ya minta maaf lah. Terkadang Sagittarius kan keras kepala ya, nggak usah minta validasi dari orang lain. Ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa mencari kebahagiaan di dalam dirimu, bukan di luar diri ya. Terkadang Sagittarius itu berambisi untuk mendapatkan cinta. Padahal seharusnya Sagittarius kamu harus berambisi untuk menciptakan cinta. Nah itu ya Sagittarius. Jangan berharap si A si B datang untuk membahagiakanmu. Kenapa? Kan saya sudah berkorban banyak Kak Ica. Jadi saya harus mendapatkan juga. Itu namanya bisnis, bukan cinta. Kalau cinta itu adalah kita memberi tanpa membalas atau ikhlas, minta balasan gitu. No. Ya, tetapi ya memang cinta karena tulus. Kalau kamu bilang saya mencintainya dan dia harus mencintaiku, ya itu berarti bonus. Ya, ataupun kalau dibilang ya jangan berpikir seperti gitulah. Karena itu kan bisnis, harus saling membayar gitu ya. Tetapi kondisinya ya memang harus seperti gitu, ininya ya, konsepnya ya. Tetapi kalau memang seandainya kondisinya apa ya, kalau dibilang supaya kamu tidak terlalu tertekan, ya kamu harus bisa menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Dia memberikan kebahagiaan atau tidak, ya itu adalah bonus. Kalau dia memberikan kebahagiaan, kalau tidak ya sudah biarin aja. Kamu sudah bahagia kok, iya kan? Dalam hubungan yang langgeng itu adalah proses pendewasaan diri pribadi, bukan pendewasaan diri. Karena gini, kadang-kadang kita bilang harus sama-sama dewasa, tapi ternyata pasangan kita nggak dewasa gitu, ya. Akhirnya kamu yang pusing sendiri kan Sagittarius. Atau mungkin Sagittarius kamu yang tidak dewasa. Akhirnya pasanganmu yang pusing sendiri bersama kamu, menekan kamu, mengintimidasi kamu. Kamu tersiksa, dia pun tersiksa. Makanya carilah pasangan itu yang mencintai dirinya, dan kamu pun sama mencintai dirimu. Ya,
Karena cinta itu apa ya, kalau dibilang kita tuh bisa bosan. Tetapi kalau kita mendewasakan diri untuk bisa lebih up terhadap diri kita, dia membosankan bagaimanapun kita tetap sayang, kita tetap cinta gitu. Karena kita menginginkan dirinya. Tetapi tidak berfokus untuk dirinya membahagiakan kita. Tetapi setidaknya kita inginkan kehadirannya gitu. Walaupun mungkin kondisinya kehadirannya tidak membuat apa-apa terhadap kita, tidak ada keuntungan, tidak ada apa, tapi kita nyaman. Nah itu. Ya, jadi jangan terlalu banyak menuntut Sagitarius. Kamu harus begini, harus begitu. Kasihan dirimu yang lelah menunggu. Kasihan juga dirinya yang tertekan, harus menjadi seorang pribadi yang palsu. Untuk membahagiakan Sagitarius, dia harus berubah karakter, susah loh itu. Ya. Jadi semesta mau sampaikan, gak usah terlalu baper. Sagitarius juga terlalu baper. Orang bicara begini kalau langsung baper, gak usah baper-baperan ya. Orang menceritakan kita baik buruknya, ya itu wajar. Karena kita gak sempurna. Gak usah terlalu baper. Selama kamu tidak memberikan merugikan orang lain, ya gak usah terlalu baper. Anggap aja mereka fans kamu. Ya, karena apa? Kalau kita tidak fans, kita tidak terlalu mempunyai sesuatu, itu pasti mereka nggak akan peduli. Tapi karena kamu mempunyai sesuatu, makanya mereka melihat kamu dari sisi negatif, dari sisi positif. Ya, kalau dia merasa terancam, dia ingin cari kelemahanmu. Makanya dia menceritakan. Kenapa? Karena kamu lebih dari dirinya. Intinya kan gitu. Ini bicara persaingan juga nih. Ya, kita lihat lagi tuh, King of Cups. Dia melihatmu dari jauh, orang-orang ini ya. Entah pasangan yang toksik. Saya lihat orang-orang toksik di sini banyak. Ya mungkin semesta mau sampaikan untuk readingan ini adalah kamu yang terpilih untuk mendengarkan ini adalah untuk lebih memahami diri sendiri dan menjauh dari orang toksik. Terkadang Sagitarius merasa bahwa saya harus banyak teman. Padahal sebenarnya jiwa Sagitarius itu ingin sendiri. Betul tidak Sagitarius? Kamu itu sendiri nyaman ya, saya rasakan. Tetapi karena mungkin situasi dan kondisi yang harus membuat kamu harus berada di satu geng, satu komunitas, satu organisasi lah seperti gitu. Jadi mau tidak mau kamu harus berbaur dengan orang-orang yang tidak sevibrasi dengan dirimu dan akhirnya kamu lelah. Ya. Apa yang semesta mau sampaikan lagi? King of Pentacles tuh. Cintai dirimu. Selama kamu mencintai dirimu, orang-orang itu akan datang mencintaimu. Ya, ibaratkan kamu nih lagi makan. Walaupun kamu duduk diam di tempat, tapi karena kamu banyak makanan, banyak minuman, orang-orang yang akan mendekat, bukan kamu yang pergi ke sana. Jadi value-mu tuh harus dinaikkan. Kualitas dirimu harus dinaikkan, bukan diturunkan. Kak Ica, saya belum nikah udah umur. Ya sudah, gak apa-apa. Dibandingkan kamu nikah tapi gak nyaman, gak bahagia. Ya. Ada semesta ingin sampaikan kepada kamu untuk jomblo bahagia. Dimana mungkin selama ini kamu tuh terlalu terfokus pada orang lain. Kamu mengabaikan dirimu. Sekarang kamu semesta bilang, kamu gak usah nikah dulu ya. Karena kamu tuh belum membahagiakan dirimu. Dan kalaupun kamu menikah, mungkin kamu gak sanggup dengan orang-orang ketoksikan seperti gitu. Karena bicara kesiapan fisik, mental, dan keuangan kalau kita menikah. Ya. Jadi naikkan value-mu, jangan turunkan. Kak Ica, saya nih lulusan S2, tapi nanti laki-laki takut sama saya, makanya saya sampai sekarang belum nikah. Ini contoh ya kalau wanita. Akhirnya nikah dengan sembarang-sembarang. Yang pola pikirnya ya mungkin contoh ya, anak cuman tamatan SMA. Ujungnya manipulasi. Dia hanya memanfaatkan Sagittarius. Ini contoh. Ataupun ya yang tidak selevel dengan dirimu. Carilah yang selevel, setara. Memang agak sulit, tetapi itu adalah pembelajaran, itu adalah proses. Kalau kamu ambil cepat-cepat, buru-buru, nggak jelas orangnya. Akhirnya menurunkan standarmu, kamu yang pusing, kamu yang stres. Iya kan? Dapatnya childish, kamu yang pusing. Ya, carilah orang-orang yang sevibrasi dengan dirimu. Knight of Swords, carilah orang-orang yang mau berjuang untukmu. Carilah orang-orang yang memang sepaham. Ya. Carilah orang-orang yang betul-betul menginginkanmu. Ya. Walaupun mungkin kondisinya itu mungkin tidak sesempurna itu. Makanya saya bilang tadi, kamu harus bisa lebih up pada dirimu. Mereka datang kepada dirimu sempurna dan tidaknya. Kalau itu pilihanmu ya, kamu yang harus bisa lebih up terhadap dirimu. Jangan minta, kamu harus sempurna buat saya. Memang
Itu yang saya maksudkan tadi bilang, kamu harus mencari. Tapi kalau dunia ini tidak merestui kamu mendapatkan sosok yang seperti gitu, berarti kamu yang harus menciptakan. Ya. Bukan mengganti orang. Terkadang Sagitarius langsung mengganti orang. Karena Sagitarius juga saya lihat di sini orangnya cepat bosanan. Ya. Itu harapan kita, tetapi kalau seandainya semesta memberikan yang tidak sesuai dengan harapan kita, berarti kita harus menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Intinya itu kan jalan terakhir kita, dimana keputusanmu adalah nasibmu. Ya, Ace of Swords tuh sama-sama berjuang. Laki-lakinya berjuang, wanita juga harus berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk diri sendiri dan pasangan. Bukan berjuang untuk pasangan. Oh, dirimu dulu. Kadang-kadang kelihatan kayak egois, tidak. Tetapi kamu bagaimana bisa membahagiakan pasanganmu kalau kamu sendiri sedih? Nggak bisa. Kamu harus bahagia supaya kamu bisa membahagiakan orang lain. Ya. Dan apa lagi yang ingin semesta sampaikan? Jasmine. Berbahagia tuh sama. Berbahagia. Karena kalau kamu berbahagia, energi positif itu akan datang masuk dalam hidupmu. Berbahagia apa aja, terserah, ciptakan. Kak, tapi saya tidak pernah berbahagia. Ya, kalau kamu nggak pernah berbahagia, ya jangan kaget kalau hidupmu menderita. Iya kan? Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa memaafkan diri sendiri, sayangi diri sendiri, lupakan atau sembuhkan dulu trauma dalam dirimu, dalam batinmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu adalah semua itu adalah pelajaran buat kamu. Jangan pernah menangisi apa yang sudah terjadi. Ya. Kalau seandainya dia nanti datang kembali kepadamu, contoh ya, orang yang pernah menyakitimu dan kamu sudah memberikan dirimu lebih baik, ya pasti orang baik yang akan datang pada kamu. Kondisinya kalau saat ini kamu merasa bahwa kalau kamu merasa bahwa sekarang hidup kamu lagi pusing, stres, berarti jiwamu lagi tertekan. Kok saya dikelilingi orang jahat ya Kak Ica? Ya berarti hatimu lagi tidak baik-baik saja. Kenapa kamu menariknya? Ya. Kak Ica, tapi saya kan baik sama mereka. Iya, tapi kan kita bicara mulai dari diri. Kamu menariknya itu dari dalam dirimu. Kamu dikelilingi orang jahat karena hatimu menduakan atau menjahati dirimu sendiri. Makanya kamu menarik orang jahat masuk dalam hidupmu. Jadi kamu terus berpikir, bukan orang lain itu yang dirubah, tapi kamu harus lihat dari dirimu. Apa yang harus saya rubah dari diriku? Terkadang kamu berfokus di luar. Padahal paling inti adalah berfokus untuk di dalam diri gitu. Jadi kalau kamu sekarang merasa kok hidup saya berulang ya Kak Ica, saya sudah ganti si A selingkuh, saya putus lagi, saya ganti si B selingkuh juga, kok berulang terus ya, laki-laki semua sama, perempuan semua matre, ini contoh ya. Ya itu karena kamu berpikir negatif terhadap mereka. Jadi contohnya ya, semua itu sama, berarti kan pemikiran kamu, sama dengan mantan-mantan saya yang matre, yang hanya manipulatif, yang sombong, yang hanya mengecewakan, tukang selingkuh. Nah itu kamu menarik orang-orang yang sevibrasi dengan orang masa lalu dan akhirnya berulang. Kenapa? Pikiranmu, di mana itu adalah doamu, ya semesta kasih lah. Ya. Jadi seperti gitu. Kalau sahabat Kak Ica, saya kok dapat teman-teman yang pelit ya, yang hanya manipulatif ya, yang hanya mendekati saya karena duit ya. Ya karena kamu pelit sama diri sendiri. Jadi kamu dikelilingi dengan orang-orang pelit, manipulatif, dan hanya berdrama. Karena kamu berdrama seolah-olah kamu itu baik, dermawan di luar. Untuk bisa mendapatkan pujian. Tapi untuk dirimu aja kamu pelit. Perhitungan, apa saya harus beli ini, saya harus beli itu ya. Dan itu terjadi kan Sagittarius. Kamu tidak melihat dari dirimu. Kadang-kadang kamu ingin makan aja, enggak deh, malas. Nanti uang habis. Tapi kalau ada orang, ini saya kasih ya untuk kamu jajan ya. Jadi orang itu merasa bahwa, dia baik. Kamu merasa itu, saya ini baik sama orang lain. Tapi kenapa orang lain itu jahat sama saya? Karena dirimu memperlakukan dirimu sendiri jahat. Jadi hatimu menarik orang jahat masuk dalam hidupmu. Itu. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Itu hukum alam. Hukum vibrasi sama. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih memahami dirimu. Kamu harus bisa mengenali dirimu dulu. Terkadang kamu menilai orang lain, kamu sendiri gak menilai dirimu, gak mengenali dirimu. Kamu menjudge orang lain atau bahkan menyalahkan dirimu sendiri. Padahal seharusnya kamu gak usah berfokus pada orang lain, kamu berfokus dulu pada dirimu.
Kamu benahi dari dalam, baru urus yang luar. Ini ya kamu sibuk urus orang lain, dirimu aja nggak beres. Ini contoh ya. Jadi kamu merasa seperti apa yang saya katakan ya, rubah dari mana? Dari hati. Kadang-kadang kita kan nggak berpikir sampai ke situ kan. Kok hidup saya berulang ya, Kak Ica? Saya sudah ganti orang lain tapi kok semuanya begitu. Ya itu karena kamu menariknya, bukan orang lain, bukan orang lain yang salah, kamunya yang salah, Sagittarius. Tetapi kamu nggak sadar, kamu merasa bahwa orang-orang itu semua sama. Padahal sebenarnya kamulah yang harus diperbaiki, bukan orang lain. Makanya saya bilang, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, apa yang kamu inginkan itu yang semesta kasih. Dari apa? Dari hatimu. Kamu bisa menipu dari mulutmu, dari rautmu kamu, dari ucapanmu. Tapi hatimu enggak. Semesta tahu isi hati, kedalaman hati kamu tuh maunya apa. Jadi hatimu harus baik. Kalau hatimu nggak baik, ya berarti kamu akan menarik orang-orang nggak baik. Intinya gitu aja. Kamu pernah lihat kan, kondisinya kamu lagi ribut sama pasangan kamu di rumah atau apa, tapi beruntun ujung-ujungnya ribut lagi dengan ada masalah, contohnya ban kempes, terus terlambat masuk kantor, dimarahin pimpinan, atau bentrok dengan sahabat juga. Ada beruntun karena dia menarik. Kamu sudah, makanya carilah pasangan atau carilah orang-orang yang se-circle, yang nyaman, yang damai, yang tentram. Kalau kamu dapat orang-orang yang tukang marah, itu kan vibrasi di bawah, bagaimana kita mau nyaman, damai. Akhirnya kita juga ikut energi mereka, dan akhirnya kita bisa menularkan kemarahan itu, emosi kita ke orang lain. Jadi kita menjadi toksik untuk orang lain. Mungkin contoh ya, kamu dimarahi, kamu punya pimpinan ini marah terus ya, ngebacot mulu, salah mulu ya. Terus kamu kecewa, tapi karena gak bisa melampiaskan, kamu pulang ke rumah ya, akhirnya mungkin anak kamu sedikit mungkin bikin apa gitu ya. Akhirnya, oke, maaf ya agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Oke, jadi seperti gitu. Akhirnya kamu melampiaskan itu ke anak kamu. Akhirnya anak kamu trauma atau pasanganmu. Nah itu, jadi jangan kita berada di energi toksik. Kalau kamu ada di energi toksik, kamu yang harus bisa meredam. Mengerti ya maksudnya? Jangan ikut tertular. Kan biasa kita gitu, dimarahi langsung kita juga ikut marah. Ya, emosi. Bahkan yang tadi, jangankan di rumah, mungkin teman-teman satu kantor juga kena emosi kamu. Dari mungkin kamu diam, kamu bicaranya kasar, kamu bicaranya ketus-ketus, ataupun ya bentak. Itu secara tidak langsung kamu sudah tertular. Makanya kalau kamu tidak bisa, Kak Ica saya tetap pasti bisa tertular, saya nggak bisa, emosi saya itu nggak bisa saya pendam-pendam. Ya kalau gitu keluar aja dari perusahaan itu. Ini contoh. Kak Ica, tapi kalau ini masalah percintaan gimana Kak? Dan saya sudah nikah, apakah saya harus cerai? Ya itu urusan kamu. Karena kedamaian itu dari keputusanmu. Keputusanmu adalah membentuk kamu punya masa depan. Ya, kamu punya takdir itu ditentukan dari dirimu sendiri, dari keputusanmu saat ini, bukan saya. Di sini saya hanya bisa memberikan pencerahan. Semua kembali keputusan ke pribadi masing-masing. Ya, jadi seperti itu yang ingin semesta sampaikan kepada kamu ya. Dimana kalau kamu kondisinya lagi marah, emosi ya, redamkan, tenangkan dulu dirimu. Supaya apa? Kamu jangan menjadi toksik buat orang lain. Kasihan orang itu. Ya. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu yang harus bisa melindungi dirimu. Dimana kamu harus bisa menghindar dari orang-orang itu. Supaya apa? Dirimu nyaman, dirimu tentram, dirimu damai. Selama kamu energimu bagus, semua akan baik-baik saja. Tapi kalau kamu sekarang merasa bahwa hidupmu tidak baik-baik saja, berarti ada masalah di hatimu. Itu aja kuncinya itu. Itu yang ingin semesta sampaikan untuk readingan ini, di mana kamu terpilih untuk mendengarkan ini, supaya apa? Hidupmu jauh lebih baik, lebih tenang. Kamu bisa memancing apapun, ya, selama hatimu baik, selama hatimu happy, selama kamu di vibrasi atas, tidak ada tekanan. Tetapi kalau kamu ada tekanan, jangan katakan atau jangan marah kepada semesta kalau musibah-musibah beruntun yang akan datang kepada kamu. Kenapa kamu memancingnya? Jadi semua kembali kepada dirimu. Kamu yang tentukan nasibmu, pilihanmu ada di tanganmu sendiri. Sagittarius ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Pesan semesta untuk hari ini ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.